Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathuddin Naufal dari PPG Prajabatan, itu rumpun PJOK angkatan 2022-2023. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan dalam program PPL 2 pada semester 2 PPG Prajabatan. Adapun rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan pada pertemuan kali ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Jadi dalam model pembelajaran ini yaitu di mana peserta didik akan belajar dengan menjadikan sebuah masalah menjadi pokok pembahasan untuk menggali proses pembelajaran melalui sebuah masalah atau pembelajaran berbasis pada masalah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan identitas pembelajaran yang akan saya lakukan. Lebih tepatnya, pembelajaran yang akan saya terapkan berada di Sekolah Sema Negeri 4 Kabupaten Nrekang, yaitu pada mata pelajaran PJOK tahun ajaran 2023-2024. Fase atau kelas fase E atau pada tingkatan kelas 10 di SMA. Adapun materi pokok yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu permainan bola voli. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas dalam permainan bola voli sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut pada penggunaan teknologi, alat, dan media yang akan digunakan. Adapun teknologi yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu menggunakan teknologi informasi berupa handphone dan internet, teknologi komunikasi dengan media YouTube, teknologi pendidikan berupa video pembelajaran. Media pembelajaran yang akan digunakan yaitu gambar aktivitas pelaksanaan keterampilan teknik dasar permainan bola voli dan juga video pelaksanaan teknik dasar permainan bola voli dan juga menggunakan LKPD. Alat yang digunakan yaitu bola voli, net, rintangan atau berupa kerucut, fluid, dan stopwatch. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan. Nah, dalam kegiatan pendahuluan pada kali ini, persiapan awal seperti berdoa, mengatur barisan, serta mempersiapkan untuk melakukan pemanasan. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya, guru akan meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin pemanasan dan juga menyampaikan manfaat dari pelaksanaan pemanasan sebelum melakukan sebuah aktivitas olahraga. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti dari proses pembelajaran. Jadi pada kegiatan inti ini yang pertama kita akan melakukan orientasi masalah. Nah, dalam tahap orientasi masalah ini peserta didik akan menyaksikan sebuah pembelajaran terkait aktivitas permainan bola voli yang berupa games. Jadi selanjutnya peserta didik akan menganalisa video terkait proses pelaksanaan mulai dari sikap awal, pelaksanaan sampai pada akhir pelaksanaan permainan tersebut. Juga peserta didik akan menganalisa gerakan-gerakan yang dilakukan dalam permainan tersebut, teknik-teknik yang digunakan oleh para pemain, yang kemudian
itu yang akan dianalisa setiap peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diberi ruang untuk mempertanyakan teknik yang sedang ditonton. Jadi ketika peserta didik mendapatkan sebuah teknik yang mungkin dianggap sebuah keunikan atau sebuah masalah, itu dia diberikan ruang untuk bisa menjelaskan atau memaparkan, menanyakan kepada guru. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan ini, kegiatan inti pembelajaran, guru harus mampu mengorganisasikan peserta didik untuk bisa menjalin sebuah proses pembelajaran. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu peserta didik akan dikumpulkan dalam beberapa kelompok, atau peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian bagikan sebuah LKPD kepada peserta didik melalui Google Drive. Mereka akan melakukan pencarian sumber untuk mengetahui proses pelaksanaan teknik yang dilakukan dalam video pembelajaran yang ditonton pada awal materi atau pada kegiatan orientasi masalah. Kemudian guru menuntun peserta didik untuk memahami tugasnya. Jadi guru juga harus menuntun peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga harapan yang diharapkan untuk proses pembelajaran ini bisa sampai kepada peserta didik, atau tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa sampai pada peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga, itu bimbingan peserta didik. Nah, setelah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, guru kembali berperan dalam membimbing peserta didik, yaitu mengoreksi gerakan yang dilakukan oleh peserta didik saat menyaksikan video pelaksanaan teknik. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menanyakan gerakan yang telah dilakukannya, apakah itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu guru berperan untuk meluruskan gerakan yang dilakukan peserta didik. Pada kegiatan selanjutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil dari diskusi atau proses penggalian informasi yang telah dilakukan pada video yang telah disaksikan. Jadi peserta didik akan melakukan latihan kelompok terkait gerakan yang didapatkan. Jadi peserta didik akan melakukan sebuah praktek secara langsung untuk mengimplementasikan sebuah pembelajaran yang didapatkan dari video yang telah ditugaskan untuk mencari sebuah video yang akan menjadi tutor dalam proses pembelajaran, sehingga pemahaman yang didapatkan dari video tersebut akan ditampilkan melalui praktek secara langsung di hadapan para teman-teman lainnya. Selanjutnya, guru berperan dalam melihat aktivitas gerak mulai dari sikap awal sampai sikap akhir pelaksanaan gerak. Selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi. Saat peserta didik mempraktikkan gerakan di hadapan teman-temannya, maka teman-teman yang lain yang menjadi penonton atau penyimak pelaksanaan gerak tersebut memiliki peran untuk mengoreksi. Jadi bukan hanya guru yang berperan mengoreksi, juga di mana teman sebaya berperan untuk menjadi penilai dalam pelaksanaan gerak tersebut, sehingga proses pembelajaran bisa menyeluruh kepada seluruh peserta didik. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik dalam penerapan yang tepat. Jadi setelah melaksanakan atau mempraktikkan gerakan di hadapan teman-teman peserta didik, guru harus bisa memberikan gerakan yang tepat untuk dilakukan atau menjadi bahan evaluasi dalam proses tersebut, sehingga dalam
kehidupan selanjutnya atau proses pembelajaran setelah sekolah itu dapat diterapkan dengan tepat. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian penutup. Nah, jadi setelah proses pembelajaran kegiatan inti telah dilakukan, maka ada kegiatan penutup, itu berupa kegiatan pendinginan setelah melakukan aktivitas gerak serta menyampaikan manfaat mengapa penting untuk dilakukan pendinginan setelah melakukan aktivitas gerak inti. Nah, begitupun juga pada sebelumnya itu pada saat pemanasan, sehingga anak-anak akan paham terkait pentingnya melakukan pendinginan dan pemanasan saat sebelum memulai dan setelah melaksanakan aktivitas olahraga. Selanjutnya akan dilakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi guru memancing peserta didik untuk bisa merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Bagaimana gerakan, pola gerak, mulai sikap awal itu siswa diberikan refleksi sehingga harapannya dapat menanamkan hasil pengetahuan tersebut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu seorang peserta didik akan ditunjuk untuk melakukan doa sebagai proses akhir dari pembelajaran pada hari itu. Adapun pada tahap selanjutnya itu melakukan penilaian. Jadi penilaian berupa asesmen yang menjadi poin objek asesmen, yaitu pemahaman peserta didik terhadap gerakan yang telah dilakukan, keterampilan gerakan dalam pelaksanaan, dan sikap peserta didik saat pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi ada 3 aspek yang menjadi objek penilaian, yaitu pemahaman gerak, keterampilan gerak, dan sikap peserta didik saat pelaksanaan proses pembelajaran, mulai dari awal sampai akhir. Berikut ini merupakan lampiran berupa rubrik penilaian keterampilan gerak yang dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi indikator penilaian dari proses keterampilan gerak yang dilakukan peserta didik memiliki 3 aspek indikator, yaitu mulai dari posisi dan sikap awal, yang kedua itu pelaksanaan gerak, dan posisi akhir atau sikap pada akhir pembelajaran. Contoh pada sikap awal yang menjadi uraian gerak yang dinilai yaitu posisi kaki, badan, lengan, dan tangan serta pandangan mata. Jadi penilaian dilakukan pada rubrik ini yaitu menuju pada kaki, bagaimana posisi kaki peserta didik saat melakukan gerakan teknik dasar passing bawah. Contohnya posisi awal kaki harus ditekuk, contoh badan harus agak condong ke depan, lengan dan tangan diayunkan dari bawah menuju ke depan mata. Begitupun pada pelaksanaan gerak. Nah, setelah sikap awal itu dilanjutkan pada proses pelaksanaan gerak. Bagaimana posisi tersebut, yaitu ada 4 posisi kakinya, posisi badan, posisi lengan dan tangan, serta pandangan mata saat proses telah dilakukan. Selanjutnya pada tahap ketiga juga memiliki 4 aspek penilaian, mulai dari kaki, badan, lengan dan tangan, serta pandangan mata. Jadi apakah sudah sesuai dengan teknik dasar yang tepat dalam pelaksanaan keterampilan gerak teknik dasar dalam permainan tersebut. Jadi mungkin itulah sedikit materi yang sempat saya bawakan pada pertemuan kali ini, kiranya dapat memberikan pengetahuan baru kepada diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan video pembelajaran ini. Mungkin terdapat banyak kekurangan-kekurangan dari video ini. Jadi saya sangat mengharap komentar dari teman-teman atau berupa tanggapan, baik itu berupa saran ataupun pertanyaan. Itu saya dapat merasa sangat senang bila
teman-teman dapat memberikan komentar terhadap karya saya, sehingga itu dapat menjadi acuan untuk terus meningkatkan proses dalam peningkatan kompetensi menjadi guru. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaya.